Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rajib, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang kelihatannya sederhana, tapi punya peran besar dalam bikin kalimat yang keren dan bervariasi. Kita akan bahas tentang verbals. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, verbals itu bukan kata kerja biasa. Walaupun asalnya dari kata kerja, mereka nggak berfungsi sebagai kata kerja di kalimat, melainkan berubah peran jadi kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama, di sini, apa itu verbals? Jadi, simpelnya, verbal itu adalah bentuk kata kerja yang bertingkah laku seperti bagian kalimat lain, atau bukan sebagai verb utama. Nah, verbal sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada gerund, ada participle, dan infinitive. Baik, untuk yang pertama, di sini ada gerund. Definisi dari gerund itu sendiri adalah a verb that always ending in ing that functions as a noun. Atau bisa juga diartikan, gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja ditambahkan dengan akhiran ing. Misalnya saja ada swimming, eating, fishing, shopping, dancing, dan singing. Untuk contoh dalam kalimatnya, yang pertama di sini ada swimming is my favorite exercise. Swimming di sini sebagai subjek. Yang kedua ada I enjoy reading novels. Reading di sini sebagai objeknya. Dan yang ketiga, running is great exercise. Running di sini sebagai subjeknya. Yang keempat, most people enjoy eating. Eating di sini sebagai objeknya. Untuk dalam kalimatnya, gerund berfungsi sebagai subjek, pelengkap subjek, objek langsung, objek preposisi, dan juga aposisi. Dan untuk contohnya, yang pertama sebagai subjeknya. Reading of English is easier than speaking it. Di sini reading berperan sebagai subjek. Yang kedua, pelengkap subjek atau subjective complement. My favorite activity is reading. Reading di sini sebagai pelengkap dari subjeknya. Yang ketiga ada objek langsung atau direct object. Contoh kalimatnya, I enjoy dancing. Yang keempat, objek preposisi atau object of preposition. Contoh kalimatnya, I'm fond of eating bakso. Dan yang terakhir sebagai aposisi atau apositif. My hobby, fishing, is interesting. Baik, untuk yang berikutnya, participles. Verbs acting as adjective, atau kata kerja yang berperan sebagai kata sifat, atau adjective. Untuk definisinya, participle is a verb that is in the form of verb ing or verb tree, which can be used in arranging tenses or replaced as an adjective. Participles are divided into two, namely active or present participle and passive or past participle. Atau bisa juga diartikan seperti ini. Participle adalah kata kerja yang berperan sebagai kata sifat alias adjektif. Participle dibagi menjadi dua, yaitu present participle yang berakhiran ing dan past participle yang biasanya berakhiran ed, en, atau t. Baik, berikut ada beberapa contoh ya dari participle. Yang pertama sebagai adjektif. Untuk rumusnya, verb ing plus noun atau noun plus to be plus verb ing. Sebagai contoh kalimatnya, the crying woman left the movie theater. Yang kedua, membentuk continuous tense. Sebagai contoh kalimatnya, I am studying mathematics now. My sister is teaching Zumba now. Yang ketiga, setelah kata kerja tertentu. Rumusnya, subject plus verb of perception plus object plus verb ing. Contoh kalimatnya, I hear somebody singing a new song. Yang keempat, sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau while. Sebagai contoh, when he was sleeping, he called you. Yang kelima, sebagai pengganti kata sambung after. Sebagai contoh, after she had studied mathematics, she slept. Diganti dengan having studied mathematics, she slept.
Baik, yang berikutnya di sini ada perbedaan dari present participles dan past participles. Untuk present participles, biasanya kata kerjanya itu berakhiran dengan ing di belakangnya. Contohnya, the running water was refreshing. Describe ongoing action, yang berarti menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung, begitu ya. Present participle are usually active. Present participle biasanya juga adalah kalimat yang aktif, yang menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung, begitu ya. Sedangkan past participles biasanya berakhiran dengan ed, en, atau t, atau biasa disebut verb tree, menggambarkan aksi yang sudah selesai, begitu ya. Past participle are usually passive. Past participle itu biasanya kalimatnya pasif ya. Sebagai contoh, the broken vase lie on the floor. Oke teman-teman, untuk yang terakhir di sini ada infinitive. What is an infinitive? An infinitive is a verbal that appears with the word to. For example, to eat, to say, to run, to work, to study. Atau bisa juga diartikan sebagai infinitive itu sebagai bentuk kata kerja, tapi pakai kata to di depannya. Misalnya, to eat, to say, to run, to work, dan to study. Untuk fungsinya sendiri, infinitive itu berfungsi sebagai nouns, sebagai adjective, dan sebagai adverb. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama, infinitive sebagai noun. Contoh kalimatnya, to understand English is not an easy job. To understand di sini jadi subjeknya. Yang kedua, infinitive sebagai adjective. I need a pen to write with. To write di sini menjelaskan fungsi dari pen. Yang ketiga, sebagai adverb. He studied hard to pass the exam. To pass di sini menjelaskan tujuan dia belajar. Nah, jadi teman-teman, meskipun ketiganya baik itu gerund, participle, ataupun infinitive berasal dari kata kerja, tapi mereka semua punya fungsi yang berbeda di kalimat. Gerund berperan sebagai noun, participle sebagai adjective, dan infinitive bisa jadi noun, adjective, ataupun adverb. Oke, itu dulu buat pembahasan verbal kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat kita semua. Dan saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.